Nah, topik diskusi atau sesi kali ini adalah soal bagaimana sih menemukan cara terbaik mengatur ujaran kebencian. Sebagai pengantar, kita tahu bahwa ini memang menjadi isu yang semakin dilematis saat ini. Di satu sisi ada beberapa orang yang bersikukuh menggunakan hak untuk berbicara, tetapi di sisi lain juga ada orang-orang lain yang merasa bahwa apa yang disampaikan tersebut justru menimbulkan narasi-narasi kebencian, terutama menggunakan media-media digital. Kita bisa melihat misalnya di laporannya SafeNet yang berdasarkan laporan SafeNet tahun ini, laporan situasi HH digital, ternyata ada tren baru di mana kasus terkait ujaran kebencian ini yang paling banyak. Dari 80 kasus selama 2020, 84 kasus pemidanaan ya, kasus terbanyak adalah kasus terkait dengan ujaran kebencian, yaitu yang paling banyak adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, masih Undang-Undang ITE yang paling banyak ya. Kemudian ada pasal 27 masih juga ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 1 tentang kabar bohong konsumen. Khusus terkait dengan ujaran kebencian ini, dia menjadi kasus terbanyak dengan 27 kasus, kemudian disusul dengan kasus pencemaran nama baik 22 kasus, dan pasal 28 ya ini tentang kabar bohong konsumen 12 kasus. Dari sisi jumlah kasusnya sendiri, sepanjang tahun lalu 2020 itu 84 kasus ini naik hampir 4 kali lipat dibanding temuan kami pada tahun sebelumnya, tahun 2019. Artinya apa? Artinya memang ini menjadi isu yang semakin relevan dan penting untuk kita bahas. Kita juga melihat bahwa sisa-sisa dari kontestasi politik 2014 dan 2019 juga masih berlangsung saat ini, di mana kedua belah pihak saling mendehumanisasi pihak lain ya. Sebutan-sebutan yang cebong kampret itu masih berseliweran, menghiasi sehari-hari media sosial kita, dan itu menunjukkan bahwa masalah ini juga belum juga menemukan titik temu. Jadi di satu sisi ada ungkapan-ungkapan yang memang cenderung melakukan dehumanisasi, tetapi di sisi lain juga kita melihat ada upaya-upaya yang semakin represif untuk mengkriminalkan orang-orang yang melakukan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, karena itu sesi sore ini akan sangat relevan untuk kita bahas tentang bagaimana kita bisa mencari titik temu agar di satu sisi kita bisa menghadirkan internet yang nyaman untuk setiap orang, internet yang egaliter, internet yang terbuka, yang menyelamatkan semua orang, tetapi di sisi lain juga kita bisa menjamin kebebasan orang untuk berbicara. Ada 3 narasumber yang dari latar belakang berbeda, dan kami harapkan ketiganya bisa saling melengkapi. Yang pertama ada Kang Al Araf. Kang Aal ini adalah peneliti senior Imparsial. Imparsial ini NGO organisasi masyarakat sipil yang fokusnya di demokrasi dan hak asasi manusia ya, termasuk misalnya yang intens adalah soal kekerasan terhadap kawan-kawan di Papua dan Aceh waktu itu. Tentu saja juga termasuk demokrasi secara umum dan HAM. Kemudian apakah Kang Aal sudah hadir di sini? Halo? Halo? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Oke. Ada kabar? Oke. Sudah berkabar, nanti segera gabung. Oke. Yang kedua ada Mas Yofan Tara Arif, Direktur Eksekutif Remo TV. Apakah sudah hadir? Mas Yon? Sudah, Mas. Oke. Remo TV adalah salah satu lembaga riset media yang masih tersisa di Indonesia setelah lembaga-lembaga tua sudah pada berjatuhan ya. Dan Remo TV masih saat ini masih aktif melakukan kajian-kajian media, dan nanti Mas Yovantara akan menyampaikan tentu saja dari perspektif media bagaimana ujaran kebencian atau narasi kebencian itu
dilakukan dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan yang ketiga, and the third speaker we have Christina Dinar. Christina, are you here? Hi, yeah, hi. Yes, Christina Dinar from Center for Internet and Human Rights, UBIS. Ya, lembaga ini fokus tentu saja di internet dan hak asasi manusia. Jadi, we would like to hear your experience in Europe or specifically in Germany later ya. Oke, so kita masih menunggu Kang Aal dan nanti akan menyusul kali ya. Jadi Nyusul, Mas. Nyusul, oke. Harusnya. Selamat sore. Selamat sore. Oh, sudah hadir. Oke. Kang Aal sudah hadir. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke. Siap langsung menyampaikan materinya? Kang Aal? Saya duluan ya? Ya, kalau siap saya langsung persilakan masing-masing pembicara 7-10 menit untuk menyampaikan materinya. Kang Aal akan menyampaikan presentasi tentang bagaimana sih pengaturan ujaran kebencian di Indonesia dan topik lain yang relevan dengan itu. Silakan Kang, langsung terbuka sebelum nanti kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua. Saya bisa share slide di sini ya? Bisa, silakan. Bentar ya. Sudah terlihat ya? Yap, sudah. Ya, baik. Terima kasih, selamat sore. Sorry saya tadi nyari linknya, saya kira ada di WA, ternyata di email, saya cek di email ada beberapa, jadi ada soal teknis. Saya baca di Tor undangannya, saya dikasih materi tentang hate speech dan bagaimana pengaturan yang ideal di dalam negara demokrasi, tapi saya ingin pertama mengungkapkan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, tentu isu penebaran kebencian ini seringkali menjadi pedang bermata dua ya. Pada satu titik dia dibutuhkan untuk melindungi kelompok minoritas akibat dari isu kebencian atau ujaran kebencian yang cukup kuat ditujukan kepada mereka, gitu, sehingga seringkali berdampak terhadap terjadinya kekerasan seperti dalam kasus Sikh dan lain sebagainya, khususnya kelompok Ahmadiyah. Tapi pada sisi lain juga hate speech seringkali menjadi alat kekuasaan untuk meredam kebebasan berekspresi masyarakat dalam ruang-ruang publik ataupun dalam ruang-ruang publik dan juga di ruang-ruang media sosial. Sehingga ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dalam satu titik itu sesuatu yang penting, yes, tapi pada titik lain ini menjadi sesuatu yang berbahaya jika kemudian tidak diatur dengan baik. Bahkan dalam konstruksi negara demokrasi itu kan ada dua perspektif yang kuat. Yang pertama adalah perspektif demokrasi yang liberal, yang memang biasanya mereka tidak terlalu peduli tentang isu soal penebaran kebencian karena hal itu seperti negara-negara Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tapi di negara-negara yang bermasa libertarian, yang mereka memiliki pengalaman sejarah terkait dengan kebencian atas sara seperti Jerman, isu hate speech menjadi isu krusial dan penting untuk diatur. Jadi memang sangat tergantung dari paradigma demokrasi yang dibangun. Nah, bahkan di negara-negara demokrasi yang dianggap sebagai negara ortodoks, konservatif, isu hate speech itu sesuatu yang berbahaya karena bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan di dalam ruang-ruang itu. Nah, kita kemudian mau melihat bagaimana titik tengah mengatur ini. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena saya dulu pernah sebagai peneliti senior imparsial ingin melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Jadi kita harus melihat jalan tengahnya dalam perspektif HAM untuk mengatur soal ini supaya menemukan keseimbangan antar kebutuhan untuk menjamin rasa aman dan melindungi kelompok minoritas pada satu sisi, pada sisi lain adalah kebutuhan untuk menjaga agar sampai tidak terancam kebebasan berserikat. Sorry, ini waktu saya 7 menit ya? Kalau 7 menit saya mau 10 menit lah maksimal. Oke, 10 menit ya. Nah, dalam konteks itu memang menangkal hate speech melalui suatu pembatasan normatif yang semena-mena bisa membuka pintu bagi pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam masyarakat. Mencari keseimbangan untuk menjaga itu menjadi suatu hal yang rumit.
ada celah normatif dalam kerangka legal di banyak negara dalam mendefinisikan apa itu hate speech. Nyaris tidak ada rumusan yang seragam dan ketentuan-ketentuan hate speech di banyak negara yang bisa dikembangkan menjadi suatu norma universal. Tetapi walaupun di banyak negara tidak ada rumusan yang ketat tentang seragam tentang hate speech, tapi kita bisa menjadikan hal historis dari mengapa hate speech itu perlu diatur sebagai landasan filosofis untuk mengatur. Jadi perspektif kita pertama-tama adalah diskursus tentang hate speech itu harus dikedepankan di kepala dan paradigma kita untuk melindungi kelompok minoritas. Bukan untuk menjadikan itu sebagai alat kekuasaan di dalam menghadapi kelompok-kelompok kritis di dalam masyarakat. Ini dulu yang harus diluruskan gitu sebagai faktor historisnya itu. Nah, kita tahu bahwa dalam batas tertentu ada diskursus juga yang beyond dari hate speech, yaitu hate crimes, yang dimana hate atau kebenciannya itu termanifestasi dalam bentuk aksi kekerasan dan tindakan seperti pembantaian terhadap kelompok Yahudi pada era Nazi ataupun pembersihan ethnic cleansing Serbia terhadap etnik non-Serbia dalam konteks Bosnia dan Kroasia di negara bekas Yugoslavia yang cukup sangat ekstrim gitu ya, di mana hate, kebencian termanifestasi dalam bentuk crime sehingga dikatakan sebagai hate crime gitu. Jadi kalau hate speech itu satu kejahatan yang belum selesai, jadi kejahatan yang belum tuntas karena kejahatan itu belum termanifestasi dalam bentuk aksi tindakan. Sementara hate crime adalah satu kejahatan hate, itu kebencian yang sudah termanifestasi dalam aksi tindakan kejahatan tadi. Nah, memang itulah uniknya hate speech. Dia merupakan satu bentuk kejahatan, tapi dia merupakan satu kejahatan yang belum lengkap atau kejahatan yang belum selesai. Sehingga di situ sering menimbulkan gesekan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, dalam konteks hate crime juga kita bisa lihat dalam peristiwa genosida atau pembantaian terhadap suku Hutu dan Tutsi di Rwanda yang kemudian cukup sangat mencengangkan dunia karena pembantaian begitu sangat masif akibat dari hate terhadap antar suku pada hal tersebut itu. Nah, sementara bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, isu hate speech minim perdebatan. Padahal hate speech tidak hanya berkontribusi besar bagi defisit masalah kebebasan beragama dan serangan terhadap kelompok minoritas agama atau ke Indonesia, namun juga berkontribusi besar bagi menguatnya terorisme, radikalisme agama, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kategori violence, dalam kategori radikalisme lah ya, dalam bahasa yang tertentu gitu. Itu tangga pertama dari persoalan terorisme itu adalah menguatnya ruang-ruang hate speech dalam ruang-ruang publik. Jadi tangga pertamanya hate speech, tangga keduanya adalah aksi radikalisme dan sikap intoleransi, tangga terakhirnya adalah aksi terorisme. Itu tangga dalam proses spiral kekerasan radikalisme itu di situ. Nah, namun dalam tatanan ketentuan normatif di Indonesia, sistem hukum di Indonesia masih memperlihatkan paradoksnya. Pengaturan hate speech masih diatur dalam pasal-pasal karet yang belum ketat, yang tidak mengikuti norma-norma baru dalam rezim hukum hak asasi manusia yang diatur dalam konvensi hak sipil politik, atau kemudian diatur turunannya dalam beberapa prinsip hak asasi manusia seperti Johannesburg Principle dan juga Siracusa Principle. Hate speech di dalam KUHP ataupun Undang-Undang Berserikat dan lain sebagainya itu masih mengacu pada regulasi aturan lama, sehingga rentan untuk disalahgunakan untuk menghadapi kelompok kritis, mengancam kebebasan berekspresi, berserikat. Dan juga sama tidak jauh bedanya dengan mengatur hate speech dalam Undang-Undang ITE, yang tidak rigid mengatur tentang delik dan unsur-unsur hate speech itu, sehingga dia sangat karet dan kemudian sangat potensial untuk disalahgunakan. Kita tahu banyak beberapa kasus hate speech dalam ruang-ruang publik yang kemudian menimbulkan persoalan yang dulu paling keras adalah dan saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena waktu terbatas, tapi paling tidak singkatan banyak ruang publik digunakan dalam konteks hate speech. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kemudian apa ini maksud dengan hate speech itu sendiri, dan bagaimana mengukur tindakan hate speech? Nah, instrumen internasional larangan hate speech sebenarnya sudah ada untuk menangkal hate speech secara khusus berbasis kebencian, diatur dalam International Convention tentang anti diskriminasi dan rasial, ya, yang di situ disebutkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan hukum penyebar luasan gagasan berbasis pada superioritas rasial, lalu berdasarkan kebencian rasial, kasus untuk melakukan diskriminasi rasial dan lain sebagainya. Jadi dalam konvensi tentang anti diskriminasi dan rasial ini
jelas pengaturan tentang kebencian yang ditujukan kepada ras, ya. Kebencian terhadap ras tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan gitu. Karena hal itu berangkat dari soal historis pada masa lalu, khususnya di era-era pada era tersebut. Nah, dalam ICCPR, aturan tentang hate speech diatur di dalam pasal 20 yang dalam Konvensi Hak Sipil Politik jelas disebutkan bahwa segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melawan diskriminasi, pemusnahan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Jadi, Konvensi Hak Sipil Politik memang menganjurkan kepada negara untuk melarang satu bentuk ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi. Jadi ada beberapa unsur itu. Nah, unsur-unsur di dalam pasal 20 ayat 2 ICCPR itu nanti kita bisa lihat turunannya diatur dalam beberapa prinsip, Johannesburg Principle dan juga Siracusa Principle itu. Penjelasan pasal 20 menurut tafsir-tafsir prinsip tersebut kita harus dudukkan dalam satu norma yang lebih jelas. Ini yang nggak ada di Indonesia. Jadi pasal 12 ICCPR itu masih umum, sehingga kemudian harus dijelaskan. Pertama, ini untuk menghindari ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Pertama, apa yang dimaksud dengan kata advokasi di dalam pasal 20 Konvensi Hak Sipil Politik? Itu dijelaskan bahwa yang dimaksud advokasi menunjukkan bahwa hate speech harus dibedakan dengan suatu ekspresi kebencian yang dilontarkan secara tidak disengaja, emosional saat, dan relatif tidak direncanakan. Jadi, kata advokasi itu harus menunjukkan ada intensi. Gitu. Jadi tidak semuanya itu ujuk-ujuk hate speech, harus dilihat apakah ada intensi, apakah ada niat yang terencana untuk mengajukan kebencian tersebut. Gitu. Ya, kalau seorang dosen filsafat mengajar di dalam ruang kelas tentang misalkan agama itu candu dan lain sebagainya, itu tidak ada intensi untuk melakukan kebencian. Dia sedang ingin mengajarkan tentang filsafat di dalam situ. Sehingga dia tidak bisa masuk dalam kategori hate speech. Itu satu. Jadi unsur advokasi harus perlu ada unsur intensi. Nah, ini yang harus dicek penegak hukum untuk melihat soal-soal isu hate speech. Kedua adalah kata kebencian itu mengacu pada emosi yang intens dan irasional akan suatu hinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan terhadap kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran ini menjadi target kebencian yang mencakup beberapa kelompok berbasis orientasi seksual, LGBT, ideologi politik, bahasa, atau disabilitas mental dan fisik. Ini perkembangannya. Jadi bukan hanya ras dan agama, tetapi dalam konteks kekinian, kebencian dan penebalan kebencian juga masuk dalam kategori isu-isu terkait dengan kelompok berbasis orientasi seksual, bahasa, bahkan kelompok-kelompok disabilitas mental dan fisik. Itu tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga adalah kata hasutan. Hasutan itu semua segala bentuk pernyataan kelompok yang membuat resiko besar akan diskriminasi. Jadi permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang milik kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini juga harus jadi catatan. Harus ada intensi, lalu kemudian harus ada hasutan yang menunjukkan pada diskriminasi, ingin melakukan permusuhan atau kekerasan. Dalam kasus misalkan di Padang, seorang pegawai negeri sipil menulis dalam status Facebook bahwa Tuhan tidak ada, lalu kemudian dilaporkan oleh kelompok tertentu untuk dengan kategori penebalan kebencian dan juga penodaan agama dan lain sebagainya. Akhirnya diproses secara hukum dari penjara, dia berhenti di pegawai negeri sipil. Kalau saya tidak salah nanti bisa dicek kasusnya gitu. Nah, yang saya katakan itu nggak ada unsur hasutan, tidak ada intensi, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori hate speech harusnya. Nah, kata diskriminasi juga harus mengacu pada konsep di dalam konvensi tentang diskriminasi. Kata kekerasan harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuatan terhadap orang lain, serta kata permusuhan juga menyatakan suatu manifestasi tindakan bukannya keadaan pikiran, tetapi berarti kondisi pikiran yang terlanjuti. Yang ingin saya katakan adalah, ini saya bisa menjelaskan unsur ini lebih banyak untuk menurunkan pasal 20 ICCPR. Di dalam mengatur hate speech di Indonesia, baik yang diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang ITE, tidak menjelaskan secara rinci seperti ini. Sehingga dia menjadi karet. Gitu. Aturannya deliknya sangat luas. Harusnya ini harus diatur lebih rinci. Nah, lebih lanjut, dalam konteks prinsip pembatasan hak asasi manusia, itu harus dilakukan secara 3 prinsip. Harus legality, proportionality, dan necessity. Ini jadi penting. Ini juga tidak dirumuskan secara ketat dalam pengaturan prinsip pembatasan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip pembatasan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan dalam konteks pengaturan tentang hate speech itu sendiri. Nah, pembinaan hate speech
memang pasal 20 ayat 2 SSPR itu tidak melarang atau ekspresi itu tidak berarti wajib negara itu melakukan pemidanaan. Nggak ada aturan untuk pemidanaan. Tetapi dalam konteks prinsip proporsionalitas itu kalau bisa pilihan pemidanaan merupakan langkah yang paling akhir. Di pemidanaan itu harus ultimum remedium, dia pilihan yang paling akhir. Isu CSP bisa dilakukan misalkan non pidana yang efektif dalam menghadapi ruang HSP, misalkan tidak menyediakan ruang atau sarana publik, TV, radio, atau media massa publik harus steril dari isu hate speech bagi pelaku siar atau jaring kerja untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang sifat hate speech. Nah, ini sangat tergantung. Nah, lebih lanjut, karena rumitnya hate speech dan bahayanya dia dalam mengancam kebebasan berekspresi, tetapi dia tetap penting dalam melindungi isu-isu tentang serangan terhadap SARA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya, maka dianjurkan harus ada uji berlapis gitu. Nah, uji berlapis ini menjadi penting untuk melihat pertama konteksnya apakah itu dilakukan dalam ruang forum yang formal atau informal, dalam konteks ranah publik atau terjadi dalam ruang yang privat. Itu jadi penting dilihat. Yang kedua adalah status pembicara. Siapa yang menjadi status pembicara itu? Apakah dia merupakan dianggap memiliki posisi sosial, politik, budaya yang signifikan, atau sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama, itu harus dilihat. Yang ketiga ada niat atau intensi. Ya, ini bagaimana niatnya? Suatu bentuk kelalaian, cerobohan tidak cukup memenuhi unsur advokasi dan hasutan. Jadi orang kalau nggak punya niat dan intensi untuk itu juga tidak bisa diproses pidana. Nah, keempat, konten. Harus ada uji konten. Pernyataan salah satu fokus utama harus dicek konten analisisnya. Bagaimana nih? Nah, ini butuh expert, butuh ahli melihat apakah kontennya memang ingin mengajurkan hate speech yang mengarah pada satu diskriminasi terhadap tertentu atau tidak. Faktor yang paling penting adalah cakupan atau jangkauan. Suatu pesan itu jangkauan sampai sejauh mana dan bagaimana kemudian dampaknya. Apakah akan menimbulkan efek terhadap diskriminasi dan kemudian menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya terhadap kelompok minoritas. Nah, ini menjadi catatan. Jadi uji berlapis. Nah, dalam konteks itu, isu hate speech tentu menjadi sesuatu yang kompleks. Ya. Pada satu sisi kita membutuhkan pengaturan itu melindungi kelompok minoritas, tapi pada sisi lain pengaturan yang akan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sehingga usul saya pengaturan hukum normatif hate speech di dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan itu harus dirombak. Dia harus mengacu pada aturan di dalam pasal 20 Konvensi Sipil Politik dan mengacu kepada prinsip-prinsip pembatasan HAM dan beberapa prinsip lain di dalam Johannesburg Principle, Sirkular Principle, dan prinsip lain yang saya katakan di atas, sehingga unsurnya harus didetilkan, dijelaskan secara rinci, supaya kemudian menjadi lebih jelas. Nah, ini aturan speech di Indonesia ada di KUHP, saya tidak lebih detail, karena semuanya sudah tahu, di Undang-Undang Nomor 11 ITE juga ada pengaturan tentang ini, lalu kemudian di dalam Undang-Undang 998 tentang kebebasan pendapat juga diatur, aturan tentang ini. Nah, dan lain sebagainya. Kritik saya tadi, rumusan delik pidana cenderung meluas dan tidak rinci, sudah saya katakan hampir semua aturan. Terakhir, pengaturan tentang hate speech itu perlu dibentuk dan diperbaiki, mengingat saat ini berbagai aksi penebaran kebencian cukup sangat kuat. Tapi pengaturan itu tidak boleh sembarangan. Pengaturan itu benar-benar ditujukan pertama-tama adalah untuk memastikan pelindungan terhadap kelompok minoritas dan harus diatur secara rinci dengan mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan di atas. Ya, itu Mas Anton. Terima kasih. Makasih banyak. Oke, makasih banyak Kang Al. Tadi saya sudah mengingatkan, tapi karena ini menarik sekali topiknya dan saya pikir menjadi landasan penting kita untuk memahami isu, jadi saya pikir tidak masalah untuk menyimak sampai akhir. Terima kasih banyak sudah memberikan pengantar yang teoritis, juga aspek legal soal bagaimana aturan tentang hate speech ini secara internasional maupun di Indonesia. Itu akan menjadi landasan kita untuk melangkah dalam proses diskusi yang selanjutnya. Yang kedua, saya persilakan Mas Yovantara dari Remote TV. Apakah sudah hadir? Oke, silakan Mas, 7-10 menit. Kurang lebih lah ya, tentang bagaimana hate speech ini dilakukan atau terjadi selama ini di media. Silakan Mas. Ya, aku share screen ya. Yuk. Oke. Aku tidak akan bicara secara spesifik soal bagaimana bentuk hate speech
di media atau media sosial kan, dan apa efeknya, karena itu aku rasa udah cukup banyak kajian yang bicara soal betapa buruknya efek dari hate speech. Tapi aku akan berbicara soal bagaimana sebenarnya makna ujaran kebencian itu jadi cemar dan bagaimana peran media di dalamnya. Slide pertama ini kurang lebih apa yang dibicarakan Mas Al gitu ya, poin 1, 2. Tapi yang aku tekankan akhirnya bagian bawah nih. Dalam praktiknya, orang-orang yang kena pasal hate speech itu contohnya 2 ini ya, yang kasusnya Zikria Zatil yang anjir ngakak habis nemu nih. Ini hinaan yang sangat kasar gitu sebenarnya, tapi tentu tidak masuk dalam kategori hate speech. Begitupun dalam kasus AM soal ketika menanggapi posnya Gibran, tahu apa dia soal bola, taunya cuma dikasih jabatan saja, itu kritik yang keras, tapi itu bukanlah hate speech. Tapi dua statement ini akhirnya kena pasal tersebut. Nah, ini membuat kita jadi bertanya-tanya, orang Indonesia atau kita secara umum ngerti nggak sih apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian di Indonesia? Belum pernah ada riset spesifik soal itu, tapi salah satu yang bisa jadi indikator adalah ada risetnya Kunto Adiwibowo dan Justito Adiprasetyo. Dia menelaah artikel jurnal di portal Garuda Ristek Dikti. Ada 41 artikel jurnal tentang dengan topik ujaran kebencian. Ini komposisi di disiplin keilmuannya, paling banyak dari hukum tentu saja, diikuti komunikasi, karena itu aspek komunikasi gitu, komputer dan IT karena itu di internet. Menarik adalah ada disiplin agama, itu kemungkinan karena kasusnya Ahok dulu, lalu bahasa dan linguistik masuk, sosial juga. Ini kurang begitu penting, tapi yang data paling menariknya adalah ini. Ketika ngomongin hate speech, yang pertama kali dirujuk mayoritas adalah surat edaran Kapolri tahun 2015. Jadi bayangkan akademisi ngomongin hate speech, rujukannya itu. Tentu saja itu masuk akal karena tadi ya, konteksnya adalah dalam kajian hukum. Tapi kemudian kajian-kajian kayak misalnya tadi Mas Al ngomongin dari konvensi PBB misalnya, itu kan yang menjadi salah satu dasar dari perbincangan soal hate speech. Referensi-referensi seperti itu tidak dipakai. Yang paling banyak dipakai adalah surat edarannya Kapolri. Lalu kemudian rujukannya nggak jelas. Lalu kemudian Wikipedia. Baru setelah itu ada rujukan-rujukan yang lebih akademis. Rujukan yang lebih akademis itu kalau digabung semuanya itu lebih sedikit ketimbang yang rujukannya nggak jelas. Jadi itu menunjukkan gambaran bagaimana setidaknya orang terdidik di Indonesia memahami soal ujaran kebencian. Dan selingan aja, ini salah satu tangkapan layar di wikipedia.org soal hate speech. Jadi ini dia memberikan kasus-kasus soal hate speech di Indonesia gitu, dan contohnya itu sangat bukan hate speech gitu ya, yang tahun 2009 kasus Luna Maya yang bilang mirip Sepang itu, ketika dia gosip soal dia dan Ariel muncul, ini bukanlah hate speech gitu ya. Lalu kemudian kasus Prita soal rumah sakit Omni itu dimasukkan dalam contoh kasus ujaran kebencian di Indonesia. Jadi kalau misalnya anak SMA gitu nyari tahu soal hate speech di internet terus buka Wikipedia, hampir bisa dipastikan pemahaman dia soal hate speech itu keliru. Ini pengetahuan secara umum kalau di media, bagaimana media memberitakan hate speech gitu, atau kasus-kasus soal hate speech. Dalam pengamatan kami setidaknya ada 3 pattern. Yang pertama, berita-beritanya itu hampir seperti siaran pers. Jadi ini ada 2 kasus, tapi secara singkat gitu ya. Ini yang kasus di Papua, yang Kapolda Papua disebut sebarkan hoax. Berita ini hampir seperti siaran pers, artinya isinya sumbernya dari polisi semua, dari kepolisian, dari pelapor gitu, dan udah hanya melaporkan dia ditangkap jam segini karena tuduhan ini, selesai. Lalu yang kedua juga
sama. Ini kasusnya aku lupa ini FHP. Aku lupa kasusnya spesifik aduh aku. Tapi ini juga sama. Pokoknya dia si A ditangkap karena ujaran kebencian, tapi tidak ada dan hanya sebatas itu. Tidak pernah ada, tentu pernah tapi lebih jarang gitu ya yang mempertanyakan apakah kasusnya benar merupakan hate speech. Dan bahkan belakangan ini setiap kasus hate speech itu pembaca tidak tahu sebenarnya dia ngomong apa atau ngepost apa di medsos. Jadi pokoknya dia ditangkap karena hate speech aja, nggak jelas kenapa atau buktinya seperti apa atau postnya seperti apa. Seperti itu. Ini kecenderungan pertama. Lalu kecenderungan kedua adalah drama pertaubatan. Ini salah satu kasus yang cukup ramai gitu ya, yang kasusnya Zikria Zatil yang bilang bahwa yang mengatakan Risma itu kodok betina begitu. Jadi dia dipanggil, lalu dilaporkan, dipanggil, drama, terus abis itu dia dikabarkan tobat dalam tanda kutip gitu ya, kayak sekarang dia sadar dia tidak mau melakukan itu lagi, lalu lebih memilih baca Al-Quran. Begitupun yang kedua ini kasusnya AM yang menghina, yang dituduh agak membingungkan ujaran kebencian atau hoax gitu. Tapi intinya dia akhirnya setelah dapat teguran dari kepolisian siber itu, dia mendatangi kepolisian untuk menyampaikan surat permintaan maaf. Jadi orang-orang media, selain tadi yang pertama sumbernya dari polisi, mayoritas ketika yang di luar kepolisian itu modelnya kayak gini nih, banyak yang seperti ini, drama pertaubatan, dia menyadari ternyata dia melakukan kesalahan, seolah-olah orang-orang ini mengiyakan, oh iya saya sudah melakukan hate speech dan saya minta maaf. Jadi seperti itu. Lalu kecenderungan yang ketiga, ada tentu saja pemberitaan yang kritis gitu ya terhadap hate speech. Salah satu contohnya adalah Asrul, jurnalis Palopo yang dilapor UIT. Dia kritis, dia mengkritik berita ini, mengkritik penangkapan itu. Dia menunjukkan bahwa ini salah satu contoh statementnya. Dia mencontohkan bahwa penangkapan ini merugikan si Asrul, gitu ya. Dia tidak bisa mencari nafkah dan bahkan pernikahannya diambang perceraian. Lalu dia menunjukkan juga salahnya apa? Karena produk jurnalistik itu dilindungi UU Pers. Lalu kemudian yang kedua itu juga seperti itu. Tapi pemberitaan ini meskipun kritis, dia tidak meluruskan atau memberi pemahaman yang benar soal hate speech itu seperti apa. Jadi definisi hate speech yang bermasalah yang dipakai untuk menahan Asrul dan Jerings itu tidak dijelaskan persisnya, itu salah, yang benar ini. Jadi sama seperti bagian-bagian awal, jadi kesalahpahaman ini masih dirawat, dan belum ada yang secara conscious melakukan, terutama di media, untuk dalam tanda kutip ngebenerin cara berpikir atau pemahaman yang keliru ini. Nah, konsekuensinya seperti tadi, kalau kita lihat dari pattern yang pertama dan kedua, itu sepertinya memang pemberitaan hate speech di media itu seperti show gitu ya, seperti pertunjukan untuk dalam tanda kutip mendidik warga Indonesia untuk tahu ini sebenarnya hate speech dan kamu jangan melakukan ini gitu. Jadi orang jadi merasa takut karena ketika melancarkan kritik itu bisa masuk dalam kategori hate speech. Jadi orang takut melakukan kritik. Itu konsekuensi pertama. Dan kedua, dalam praktiknya kelompok marginal tidak terlindungi dari ujaran kebencian. Karena kalau kita bicara tadi, Mas awal dibilang, ketika kita ngomongin ujaran kebencian itu sebenarnya konteksnya dalam melindungi kelompok marginal dari diskriminasi gitu ya. Tapi nyatanya tidak gitu. Salah satu contoh yang paling baru tahun lalu, TV One
punya program namanya Fakta. Apa sih judulnya kalau tidak salah, sudah berkali-kali dilarang, Syiah tetap jalan. Itu sangat bermasalah dari segi kontennya gitu ya, dan itu memberikan justifikasi bagi kebencian terhadap warga Syiah. Tapi sampai sekarang nggak ada konsekuensinya gitu. Memang pasal mengenai hate speech itu memang harus berdasarkan aduan, tapi saya rasa teman-teman Syiah juga akan takut kalau misalnya ngadu ke polisi pakai pasal hate speech gitu. Itu akan jadi cara yang lebih jadi konflik yang lebih besar juga gitu. Mas, 1 menit lagi Mas ya. Oke. Seperti itu. Nah, slide terakhir. Nah, jadi melihat dari ini semua, tantangan terbesar kita tentu saja orang nggak paham soal hate speech itu apa. Dan akhirnya dalam praktiknya kepolisian memakai, atau bukan hanya kepolisian, banyak kalangan yang memakai pasal ini untuk membungkam kritik dan lain sebagainya. Jadi dari segi jurnalis perlu lebih peka bahwa ini adalah alat, gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati dengan relasi kuasa yang muncul di dalamnya. Lalu yang kedua, ini sebenarnya yang sangat penting dan lebih berakar karena ini kultural gitu ya. Karena setiap kita ngomongin hate speech, kita ngomongin sara pasti. Sementara kalau kita melihat secara kesejarahan, sara itu kata yang dipakai atau sering kali dipakai oleh Orde Baru untuk merepresi konflik. Jadi kalau ada konflik, jangan ada konflik direpresi. Termnya sara gitu. Padahal konfliknya masih ada. Jadi akhirnya konfliknya itu hanya terpendam dan akan berpotensi meledak di lain waktu. Seperti itu satu. Sementara hate speech itu punya sejarah yang berbeda lagi, yang seperti dijelaskan untuk penghapusan diskriminasi. Dan juga yang terakhir, kita selain bahwa advokasi untuk ke perundangan itu tentu saja penting, tapi edukasi warga soal apa itu hate speech dan juga kata-kata lain seperti pencemaran nama baik, hoax dan lain sebagainya yang sering dipakai untuk membungkam kritik, itu perlu dijalankan juga. Aku rasa seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Yoyon atas presentasinya. Saya menangkap beberapa hal yang menarik dalam presentasi tersebut, misalnya soal tren ujaran kebencian yang ternyata seolah-olah dilakukan kepada pejabat publik ya, termasuk tadi Kapolda dan Presiden. Kemudian juga soal bagaimana media justru melanggengkan ujaran kebencian karena kebiasaan melakukan kopas, drama dan seterusnya. Dan efeknya kemudian adalah soal efek jera terhadap banyak orang. Mas Yuyan, terima kasih sudah menambahkan soal bagaimana ujaran kebencian ini dari perspektif media. Saya akan lanjutkan ke pembicara ketiga, Mbak Christina Dinar dari Center for Internet and Human Rights. Christina akan berbagi pengalaman tentang bagaimana penanganan ujaran kebencian di Eropa, khususnya di Jerman. Christina, the time is yours, 7 to 10 minutes. Okay. Yes. Okay, thank you very much for the invitation. Very interesting, because I barely can follow, of course, what you speak about, but I will try to relate in my very short input also a bit on what I saw on the 4 speakers, and then maybe it's up to you and your discussion how to connect all of this together and maybe what you can learn from the German case. So I will share my screen. There is a translation, right, Anton? Yes, we have translation. So the participant can choose okay. Indonesian or English translation. Okay. So also I have a short. Okay. Sorry. Yes, I will speak especially on the regulation on hate speech as in Germany, and I don't know how it is in Indonesia. We have a law against hate speech. I will tell you actually what's the problem. I will give you the example of how we regulate speech in Germany.
And I was asked also, well, is it a good idea to deal with a problem? And I will try to round up to give you some suggestions from that experience. As I say, when we deal with hate speech and when we even deal with the matter, we should all be aware that, of course, we look at things that can disturb and cause trauma or re-traumatize all of us. So I will also speak about that, think about it, reflect it, or also search for help. This is the trigger warning that we deal with, not an easy case, but we need to deal with it. So I heard in my speakers before, they spoke a lot about the definition from what I got. So here is the definition of the European Union, actually, not the German definition. And it's the thing with hate speech as it's measured. It's a term that has legal stance, and it also has discriminative. It's a discriminative term, so we can legally work with it, but it goes beyond just finding regulation and legality, because a lot of it is negotiation of social norms. So hate speech is the statement that is intended to demean, brutalize another, or the use of cruel and derogatory language or gestures on the basis of real or alleged membership into a social group. So here we find the social group is the key of definition. Hate speech is a speech that attacks a person or a group on the basis of the attributes as race, religion, ethnic origin, national origin, sex, disability, sexual orientation, or gender identity. So in Germany, we actually connect this term to an attitude study. So, and the attitude studies always say that there is a way society works. Society works in a way that groups kind of speak to each other or interact with each other, and these groups, they do discriminate each other, and the way they do it is that they turn down with hate speech on one group, and in that same moment they have an uplifting for their own group. So this is what is called a group focused enmity, and this way of describing and putting groups down and kind of reaffirming that you are to that other group, it kind of is how certain groups interact with each other. For example, on sexism, that would mean that actually I get discriminated because I'm a woman in society, and somebody might do that to me in order maybe to reaffirm some male consciousness. But it doesn't mean that just because I got discriminated and I'm very heavily affected, that I don't discriminate others because of that. So and that model tries to find a way to show discrimination in its intersectionalities, and it is very multifaceted. So there is affected people, and there is traitors and perpetrators, and the model helps to kind of analyze through all of it without overlooking that dynamic. Here I just show you that what we deal with is actually right-wing populism, and that is part of the attitude study. And we know in Germany 20% have right-wing populism attitude. That is very normal, and this is certain patterns that belong to it. So one of them is anti-European, being Islamophobic, a mistrust in democracy, mistrust in media. They have an authoritarian orientation, even though we live in Europe in a very well-established democracy. The characteristic is always that they claim, hope, or mostly that they are the people. And in the pandemic, as we speak here also today, and I heard about it, we have that part that comes with that attitude as well, and they interlink and then can become extreme in ideologist and produce a lot of hate speech. That's why I speak about it. So the attitude study is a very good base to analyze the things that are happening. So in the pandemic, we have corona deniers, and they link with a lot of this authoritarianism, mistrust in democracy and media. And they also mobilize spaces of democracy, which are more in the lefty esoteric orientation, which are critic towards vaccination. Since 20, 30 years have debates about that, and they kind of mingle up to a very extreme orientation. So attitude studies helps us to grapple where hate speech cumulates and how.
So I will jump on that. I spoke about hate speech. We have other terms. Here you see cyberbullying in contrast to hate speech. And in order to understand hate speech, it's very interesting that hate speech is a political term. Ooh, I hear someone. But it's the political term. Cyberbullying is somewhere we know the people around. Yeah, that's very different to differentiate that hate speech usually addresses political spheres, where cyberbullying is the perpetrator and the affected people, they all know each other. We work in a different surrounding. We have laws against that very clearly describe that. Here I told you, Austria even has a criminal law that that is the means on stalking. Stalking is a big part of cyberbullying, but it's a different way to access in comparison to how we deal with hate speech. There is another term that's called digital violence, and that grapples the hate speech, cyberbullying, and here digital violence is often referred to gender-based cyber violence, and it is describing especially this fear that women or those people who identify as women or who are identified as women are heavily affected from it. I don't want to speak about it here so much, but it is something that is very clear in all cultures. Basically, you find that. And here here is a study of Plan International, for example. They did it in 22 countries all over the world and showed it. And also my experience would say that these groups are very affected as well. So back to Germany. Hate speech is often a term that describes the political structural discrimination. I told you, not the more individual cases. And we have in Germany, and I don't know how it is in Indonesia, a legal system that just distinguishes between admissible and inadmissible opinion. That comes through our history also, that, for example, we have something since the 1960s, quite amazing, that I would call a fake news law. This fake news law forbids you to say that Auschwitz didn't happen. Auschwitz refers to what you saw before, to the Holocaust that the Nazis created, and to say that all of these things didn't happen is basically by law regulated speech. You cannot say that. That's very specific for German view, and that's maybe why with the hate speech issue to deal with it in social media was also such an urge, because there is this discussion always around it. It doesn't mean that people wouldn't say that, or that it doesn't exist in the heads or in the attitude, but legally that is forbidden. So, and this hate speech law is from the 1960s, before the internet or social media even arrived. Yeah, that's very interesting also, but you can see a lot of discussions that are quite similar. So here you have a bit of overview of what can be the offenses and the insults, defamation. Then we have the incitement, that is very important. I told you about the Holocaust denials. Then we have also the use of marks of unconstitutional organizations, that also refers to the Nazi past, which is, for example, the swastika. You can only use it for educational purposes, but if you are a Nazi, if you carry certain attitudes, your expression of that is very limited by law. Here I come back now to just give you a short overview. I hope you can quickly through this. So if we go to social media, hate speech is actually a term it's not only structural, but it's the online version of what I called you, this group-focused anonymity, this of up and ground dating, especially in groups, not so much individuals. So you have here posting. I have here 3 postings to give you an idea how does that look like. Germany is being crammed with asylum seekers. This is from the time that there is still war in Syria, and we had a lot of refugees coming in, 2016, 17. That was the peak of that refugee crisis in Europe. So a lot on social media was hate speech exactly targeting that group. So I want just to show you what posting it did and what cost that. So Germany is crammed with asylum seeker, and will get rid of this plague until it perhaps a dictator plays and gasses her. So here's also a reference to, of course, the Holocaust, because Jews were gassed in masses by the Nazis.
And this one was reported and actually taken to court, and the cost was 500 euros, and that person needed to go to that place and basically do social welfare work with refugees. Then we have a contribution to a discussion on Facebook about prefabricated houses that they were established to give houses to refugees who are coming. And somebody said, hey, if these houses I come, I bring the accelerator with me, or I will, it's kind of the idea of burn it down. This was also taken to court. Nothing happened. It was put down because here we have also the limits of free speech that is in context, and it's not too clear what it said about, just so you understand that posts have also different contexts. If they're taken to court, not all of them will basically get a fine or get a result that you might want to intend to if you want to defend human rights. And down there you see a picture that is usually for social web also very clear, because we have the combination of a picture and language, very usual, and then from the context you can deduct what's hate speech or not. And this is actually a Kinder Surprise that is a hand grenade and is also supposed to threaten refugees coming. This was also cost 1,200 euros, that post, and that post was done also by a young woman. So sometimes we think of perpetrator only as men, but that is not always the case. And we also can show you these law cases because people do, with their clear names, post these things and are being able to trace. So I think the question of anonymity is not that important. So we have since 2018, January, a law called the Network Enforcement Act. And that is a law that tries to regulate the platforms to take down posts on hate speech. So that's very interesting. So that law was kind of, I was part in that whole process of establishing as civil society member on the hearings and on trying to model it out. The law defines binding standards and also gives you transparency to put complaints if you feel you have been erased, your account has been blocked, or your complaint hasn't really gone through. The platforms, and that means only platforms with over 2 million users in Germany, that is only Facebook, Twitter, YouTube, Google, SoundCloud, TikTok. So it's these big platforms that are forced. The other platforms are still free, and you can post there what you want. They are not obliged to this kind of reporting and transparency. So the platforms must take down and block if it's unlawful content or illegal content within 24 hours. In cases that are not so easy, they have basically 7 days to sit with their lawyers on it. They every half year publish a transparency report, which they structure. That's a huge problem because what they write there is very hard to sort through. They appointed a delivery agent. This delivery agent helps actually victims of hate speech a lot, because we used to send complaints to Palo Alto, to California, in order to say, hey, please take this incitement down, or take this cyberbullying down, or this abuse. This can be all parts of digital violence, and nothing would ever come back. But the delivery agent needs to react and needs to affirm, and then you can actually sue the platforms a lot better. We have a report of violations that you can say, okay, I'm feeling I'm getting mistreated, so you can also report to the ministry and complain about that. What's positive is that the platforms are committed to greater transparency on their content regulation, on what they take down and what they leave up. But the problem is also here that the whole decision on what is hate speech or not is left to the lawyers and the content moderation centers of these big platforms. I said that delivery officers are very important for civil society to get their rights pushed through, but we have a lot of negative effects. The law enforcement lies in the hand of the private companies and not of courts or cases that we can push through. We have a fear of overblocking by civil society to say, okay, if the platforms will be threatened, also if they don't take down certain notice, they will be threatened with fines. If they
threaten with fines, they will just take down the content very easily because they just don't want to face the fine and the whole complaint project. And actually, there is a study that came out 2 weeks ago that just confirmed that that happens, actually, this kind of overblocking of content. So you easily take it down instead of maybe negotiating where's the line between legal, illegal, hate speech, yes, no, and discrimination, which is maybe legally okay, but still not okay in a society and social norms. The criminal law is not the main problem, but the main problem is something that I feel maybe my speakers before said, that it's in a way that I call dangerous speech, and this dangerous speech is basically the pre-space of hate speech as incitement. And that happens very quickly and often, and it stands there and discriminates against people, and it's not healthy for democracy and these spaces. So, and another thing is, when this law came out, Russia, for example, adopted that law very quickly or referred to it. This is a problem for democracy, to see that authoritarian orientated systems adopted, and actually they use this law, of course, to suppress dissident voices. That what makes it so hard to regulate speech, like to sometimes we have freedom of expression where there's very uncomfortable things that society needs to bear and negotiate instead of just taking it down. That's what I mean. 1 more minute, Christina. Yes, then I'm. This is my last fine. I just want to draw your attention that we had a revision of the law, which now then basically the government took place and forced if there's illegal contact, forces them to hand out complete user data to the police, which I think also to human rights is threatening that governments collect the data. And we have on an EU level, I just want to tell you, a law coming up that will be taken into 1 or 2 places that will also force big platforms into taking care of legal content a lot stronger, and it will harmonize the whole EU. So it doesn't only affect Germany, but all EU member countries. So that's it for my side. Thank you very much. Thank you, Christina, for the presentation. I take some important notes for your. Sorry, will you finish this one? Okay. I just want to stop the presentation. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thanks. Jadi I will speak in bahasa again. Jadi ada beberapa poin menarik dari Christina yang saya catat. Yang pertama adalah soal hate speech, ternyata terkait erat juga dengan perilaku dan struktur politik, gitu yang menarik ya. Jadi di Jerman misalnya mereka yang melakukan hate speech itu juga melakukan dalam bentuk tindakan atau perilaku sehari-hari, di mana misalnya ada 20% orang di Jerman tadi yang juga sudah melakukan hate speech tersebut. Menariknya lagi adalah Christina menyampaikan tentang bagaimana ternyata orang-orang yang melakukan hate speech juga terkait dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap media, demokrasi, dan bahkan terkait dengan COVID. Jadi mereka yang cenderung melakukan hate speech adalah orang-orang yang anti terhadap media, demokrasi, dan COVID tersebut. Ada juga perihal bagaimana Jerman memberikan denda terhadap pelaku ujaran kebencian. Ada yang memberikan nilai tertentu untuk denda dalam bentuk euro, tetapi ada juga soal pengaturan terhadap platform. Ini yang menarik juga, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Itu sebagai ringkasan singkat terhadap presentasi dari Christina. Sekarang saya persilakan, karena ini forum terbuka, silakan jika ada kawan-kawan yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Sambil menunggu ada 2 penanya, saya nggak tahu apakah ini 2 orang yang berbeda atau orang yang sama, karena di sini sebagai anonimus. Saya akan bacakan pertanyaannya dan sepertinya ini memang terbuka ya untuk ketiga pembicara. Yang pertama adalah mengenai aspek privat. Bagaimana lingkup privat bisa ditentukan di digital media, karena hampir semua yang di digital media dapat menjadi publik. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah
soal pencampur adukan antara hate speech dengan pencemaran nama baik dan pencemaran institusi. Apakah yang membedakan di antara ketiga hal tersebut? Apakah misalnya orang yang mengatakan Gibran hanya diberikan jabatan itu berarti dia melakukan pencemaran nama baik? Apakah orang yang mengatakan institusi polisi bobrok itu pencemaran institusi? Lalu apa bedanya pencemaran dengan kritik? Apakah kritik sama sekali tidak boleh memakai omongan kasar? Bagaimana kalau misalnya saya mengatakan seperti yang sering digunakan di Amerika, polisi babi korup? Itu adalah kritik, akan tetapi ada pencemaran di situ. Apakah itu bermasalah? Ataukah kita terlalu mencampur adukkan antara pencemaran dengan perkataan kasar belaka? Mas Aal dan Mas Yoyon, saya persilakan untuk menjawab. Ke Kristina pamit ya. Ya, Kristina pamit karena dia harus pergi jam 4 WIB. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Dina, ada emailnya di situ. Tapi saya persilakan dulu Mas Aal dan Mas Yoyon untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siapa yang akan duluan? Silakan Mas. Silakan Mas Aal. Mas Yoyon mau jawab dulu, monggo. Oke, silakan Mas Aal dulu aja yang lebih masuk. Oke, Mas Aal, yuk silakan. Ya, emang ada problem tentang apa itu pencemaran nama baik, apa itu penebaran kebencian, apa itu penodaan agama dan lain sebagainya nih. Dan relasi tentang kebebasan berekspresi. Di Indonesia memang agak rumit membedakan hal ini karena aturan-aturannya masih aturan karet pada masa warisan kolonial itu, sehingga harus ada perbaikan. Pertama, jelas berbeda antara pencemaran nama baik dengan penebaran kebencian ya. Pertama, kalau pencemaran nama baik itu sebenarnya salah deliknya. Bukan pencemaran nama baik, karena nama baik nggak bisa dicemarkan. Yang bisa dicemarkan nama buruk. Jadi harusnya delik pidana namanya pencemaran nama buruk, bukan pencemaran nama baik. Nah, itu dari delik rumusan katanya menurut saya udah salah dan keliru. Gitu. Tapi itu joke aja gitu. Itu bercandaan kita teman-teman aktivis yang seringkali kena delik pencemaran nama baik. Kalau debat sama polisi, deliknya salah, ini bukan pencemaran nama baik. Karena yang bisa dicemarkan hanya nama buruk gitu, bukan nama baik. Nama baik itu kan harum, nggak mungkin dicemarkan. Nah, delik pencemaran nama baik dalam perkembangan dunia itu sudah tidak lagi masuk dalam rumus tindak pidana. Karena delik pencemaran nama baik itu sifatnya lebih ke privat gitu. Sehingga sementara hate speech itu lebih kepada ruang publik untuk melindungi kelompok minoritas tadi. Nah, itu perbedaan pertama. Nah, pencemaran nama baik itu sangat personal ya. Meski kemudian kita tahu bahwa PT juga merupakan subjek hukum, kadang-kala juga kemudian sering dikategorikan pencemaran terhadap PT dan tapi lebih banyak ke individual. Nah, dalam konteks individu pencemaran nama baik itu lebih banyak hari ini pengaturannya lebih diatur sanksinya perdata. Jadi di Eropa dan beberapa negara lainnya dia sudah berubah dari pidana menjadi perdata. Yang dihitung adalah kalau ada seseorang yang merasa namanya dicemarkan dan menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi terhadap dirinya, maka si orang yang dirugikan tadi itu berhak mengajukan perdata terhadap orang yang melakukan pencemaran tadi tersebut. Gitu. Nah, sehingga hitungannya personal, gitu, perdata. Di Indonesia dia masih kategori pidana pencemaran nama baik. Saya usul agar kemudian hukuman delik pencemaran nama baik itu dirubah, nggak lagi masuk pidana tapi perdata. Kenapa? Karena itu untuk mengujinya di mana dalam ruang perdata pengadilan. Nah, kalau masuk pidana, ujinya susah masuk ruang proses hukum. Pidana, kepolisian, kejaksaan, kita kecenderungannya udah salah terus tuh duluan untuk isu pencemaran nama baik. Dan di Indonesia prakteknya pencemaran nama baik itu seringkali menjadi pasal empuk untuk mengkriminalisasi para aktivis ataupun masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan itu. Nah, sedangkan hate speech adalah filosofi pembentukannya lebih pada keinginan untuk melindungi kelompok minoritas, khususnya dalam konteks kebencian terhadap suku, agama, ras. Yang terbaru adalah terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok-kelompok orientasi seksual ataupun juga kelompok-kelompok disabilitas dan lain sebagainya. Itu lebih ke sana. Tapi di kita enggak nih. Isu hate speech kebiah-uyah tidak hanya untuk hal itu, justru sebaliknya gitu ya. Kelompok minoritas terancam karena soal-soal hate speech tadi gitu. Jadi dipermasalahkan. Nah, di kita ini soal pokoknya. Jadi
prinsip dasar perbedaannya adalah tujuan dari delik itu sesungguhnya pencemaran nama baik lebih ditujukan ke personal privat individu. Sedangkan hate speech sesungguhnya lebih ditujukan untuk pelindungan minoritinya dari serangan-serangan kebencian atas dasar sara dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk ruang privat, ini bukan hal yang mudah dalam media sosial. Tentu teman-teman SafeNet nanti bisa menjelaskan, saya tidak terlalu detail tentang, atau teman-teman di sini bisa lebih menjelaskan mungkin narasumber lain tentang hal tersebut. Yang ingin saya katakan adalah memang sulit membedakan ruang privat dan ruang publik. Tetapi hal itu sesungguhnya bisa dibaca kalau kita melakukan konten analisis. Makanya tadi di presentasi saya katakan bahwa untuk mengecek semuanya perlu dicek konten analisis, harus ada ahli. Jadi rekomendasi kita adalah penegak hukum dalam kasus hate speech, pertama, pidana adalah pilihan terakhir. Pilihan pertama adalah bisa denda, perdata, atau pilihan-pilihan sanksi lainnya. Kalaupun pilihan pidana dilakukan, penegak hukum tidak bisa dilakukan secara subjektif tunggal. Harus mengundang pakar, ahli, dan lain sebagainya untuk ngecek apakah ini benar hate speech atau bukan. Nah, itu yang disebut konten analisis, termasuk untuk mengecek apakah yang dilakukan ini dalam ruang privat atau publik. Secara sederhana, saya membedakan ruang privat dan publik dalam ilustrasi kasus. Tadi saya katakan, kalau ada seorang dosen filsafat mengajar di dalam kelas, bicara tentang Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, dan lain sebagainya, itu ruang privat. Dia tidak bisa dilaporkan. Kalau bisa dilaporkan, saya rasa dosen filsafat banyak masuk kantor polisi nanti, dan nggak ada yang mau ngajar lagi filsafat. Itu pure ruang filsafat, ruang privat. Kalau dalam ruang-ruang publik, seperti misalnya dalam campaign ataupun dalam ruang-ruang lainnya, itu seperti dalam kasus misalkan di Jakarta waktu kerasnya pilkada Jakarta, ada seorang pemimpin ulama di Jakarta menyebutkan siapa yang bisa membawa penggal kepala Ahok karena dia menistakan agama dan lain sebagainya, saya kasih duit 1 miliar dan lain sebagainya. Itu jelas penebaran kebencian. Yang paling sering juga misalkan serangan terhadap Ahmadiyah ya dan lain sebagainya, Syiah dan lain sebagainya menjadi sering kali terjadi dalam ruang-ruang publik. Itu Mas, terima kasih. Makasih banyak Mas Al. Mas Yoyon mau menambahkan? Saya lihat Pak Wijayanto melambaikan tepuk, tapi setelah ini Pak Wijayanto ya. Silakan Mas Yoyon. Oke. Dua pertanyaan ini sebenarnya sulit ya. Sesulit topiknya memang. Ya. Tapi kalau yang untuk pertanyaan soal publik privat itu, iya itu juga kategori yang membingungkan. Sebelum ada internet pun sebenarnya ada beberapa kasus-kasus yang bisa jadi exception. Misalnya kalau kekerasan seksual itu tentu saja terjadi di ruang privat, tapi itu masuk di ini. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke, aku nggak bisa menjawab dan aku rasa itu butuh kajian yang lebih jauh kalau soal publik privat. Aku nggak bisa memberikan batasannya. Mungkin yang ancer-ancer bisa jadi salah satu ancer-ancernya adalah juga impact sebenarnya, karena kayak misalnya bisa jadi memang dia nobody gitu ya, kayak dan bisa jadi konteksnya ngomong di misalnya bikin story di Instagramnya di private gitu, terus dia saya mengajukan sesuatu yang ini tentu saja masih hipotesis gitu ya, tapi mengajukan ayo kita bunuh si A misalnya, lalu kemudian postnya itu di screen capture terus viral, terus itu bisa memobilisasi massa misalnya, dan mengarahkan kebencian orang ke suatu identitas, itu udah perkara yang membingungkan lagi gitu. Kayak konteks-konteks seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi impact bahwa dia bisa jadi nobody, bisa jadi tidak mengatakan di apa ya, followernya dikit gitu, tapi ternyata viral dan itu memobilisasi kebencian, itu gimana? Itu aku malah menambah masalah sebenarnya. Tapi menambah pertanyaan, menambah kebingungan kita semua. Iya, aku rasa itu perlu diskusi yang jauh lebih jauh dan aku nggak siap untuk itu sekarang. Oke, makasih. Ya kalau yang mengenai Gibran itu aku rasa campur adukannya itu sudah hal yang apa ya? Itu memang dicampur adukan dalam surat
edarannya Kapolri gitu. Jadi itu aku rasa ya yang membuat apa ya cemarnya pemahaman soal ujaran kebencian ya itu karena pencemaran nama baik, lalu perbuatan tidak menyenangkan, penistaan itu masuk dalam surat edaran soal bagaimana menangani ujaran kebencian. Jadi ya kalau mau ngomongin salah ya salah dari situ. Jadi lebih di aspek telegramnya ya. Oke, makasih banyak Mas Yoyon. Saya persilakan Pak Wijayanto. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Anton. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa Pak, terdengar dengan baik. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Goethe Institute ya dan kawan-kawan dari SafeNet yang telah mengundang. Mohon maaf saya baru bergabung karena tadi mengajar dulu dan menguji disertasi. Saya hanya bisa mengikuti yang ujung. Tadi presentasi yang sangat menarik dari Mas Araf dan Mas Arif itu namanya kebetulan berlima ya. Saya ingin punya tanggapan sedikit sebenarnya Mas Anton ya, boleh ya? Saya boleh share screen? Silakan Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan ini ya satu hasil dari riset dari Center for Media and Democracy LP3IS tentang kita melakukan etnografi digital pada Siber Polri gitu. Nah ini adalah akun resmi dari Siber Polri dari kepolisian untuk memberikan pencerahan sebenarnya pada publik tentang kejahatan digital seperti itu. Nah satu hal yang kita soroti di sana adalah kurangnya deliberasi ya dan interaksi. Gitu. Jadi ketika ada pertanyaan tidak ada respon. Misalnya ini nih, kritik bukan tidak pidana. Yang termasuk tidak pidana adalah fitnah, penghinaan, berita bohong, ujaran kebencian. Ini relevan dengan kita ya pada sore hari ini diskusi kita. Nah, namun ketika ada komentar-komentar, oh ya batasannya apa? Gitu. Misalnya saya mengkritik anime apa itu season sekarang nggak sebagus yang dulu, banyak CGI-nya jelek gitu. Lalu kalau baperan itu dianggap penghinaan, bagaimana gitu misalnya ya. Terus kalau ada yang sering ngatain saya jomblo terus saya sakit hati, apa mau tidak pidana min gitu misalnya, itu nggak direspon gitu. Yang kalau ini ada komentar-komentar di sini, ketika kita buka komentar-komentar nih ya, ketika kita buka ini hanya sesama netizen tuh, antar netizen saling debat sendiri gitu, tidak ada kemudian klarifikasi dari situs ini misalnya, padahal niatnya edukasi. Nah ini lebih itu lagi satu postingan lain yang mungkin lebih spesifik lagi, kritik adalah sah-sah saja. Nah, namun ada kata-kata, jangan seolah mengkritik apabila yang Anda keluarkan adalah fitnah, jangan katakan itu kritik padahal Anda berkata hoax, jangan balut ujaran kebencian Anda dan label kritik. Jadi, saya yakin siapapun yang membaca ini malah mereka khawatir untuk melakukan kritik ya kepada kekuasaan gitu. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi tentang bagaimana pemahaman tentang hate speech tadi itu dari sisi aparat kita juga perlu mendapatkan perhatian seperti itu. Karena sebenarnya tadi sudah secara clear disampaikan ya oleh Mas Araf misalnya bahwa filosofinya sebenarnya adalah untuk melindungi minoritas gitu, mereka yang lemah gitu. Bukan tentu saja kekuasaan yang mayoritas kan, kalau di Indonesia semua ada menjadi bagian dari koalisi gitu. Mungkin saya hanya ingin memberikan catatan itu saja, Mas Anton. Terima kasih. Terima kasih Pak Wija sudah memberikan perspektif lain tentang bagaimana kurangnya komunikasi dalam literasi ya, dan justru itu dilakukan oleh pihak yang sebenarnya punya otoritas untuk melakukan. Terima kasih sekali. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan lain. Ada beberapa yang menanyakan soal unsur antar golongan itu sangat luas. Apakah harus dibatasi definisi tersebut? Jika iya, apa kriterianya? Ini menimbang putusan MK yang mengatakan antar golongan itu konstitusional. Mas Aal, Mas Yoyon, apakah akan menjawab? Mas Araf dan Mas Arif. Ya, memang rumusan delik di Indonesia harus dirubah secara menyeluruh ya.
sehingga deliknya itu bisa jauh lebih ketat tentang kategori-kategori tertentu termasuk yang tadi. Supaya kita tidak memberikan ruang yang besar terhadap negara untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan penebaran kebencian. Semakin detail dan semakin rinci kita menjelaskan delik ujaran kebencian seperti Konvensi Hak Asasi Politik mengatur yang diikuti dengan prinsip-prinsip Johannesburg Principle dan Siracusa Principle dan prinsip pembatasan HAM lain, itu semakin baik untuk bisa menjadi indikator dalam melihat apakah ini hate speech atau bukan. Nah, hanya dengan cara itu kita bisa menghindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan terhadap kriminalisasi ataupun terhadap kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Paling tidak untuk meredam agar jangan sampai ada potensi serangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan dalih penebaran kebencian. Nah, hanya dengan merumuskan deliknya secara lebih jelas, dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, revisi terhadap KUHP dengan pasal-pasal kebencian dan Undang-Undang Kementerian Serikat dan Berkumpul itu, kita bisa punya indikator yang jelas. Nah, hari ini kekuasaan memiliki tafsir yang luas karena deliknya memang tidak diatur secara rinci. Gitu, Mas. Terima kasih banyak, Mas Aal. Saya persilakan Mas Yoyon menjawab kayaknya pertanyaan selanjutnya yang lebih pas tuh karena terkait dengan media. Tadi juga Mas Yoyon menyampaikan tentang bagaimana media hanya sekadar kopas ya, kemudian kurang kritis, justru menyebarluaskan hate speech dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik tentang apakah ada inisiatif untuk edukasi media tentang penggunaan istilah-istilah hukum bagi teman-teman jurnalis demi tepatnya penyampaian suatu isu. Silakan, Mas Yoyon. Oke. Kalau aku rasa soal ini memang masih kurang ya, baik dari Remo TV atau lembaga-lembaga seperti AJI gitu, masih kurang punya concern yang jauh ke sana. Tapi aku rasa kalau dalam segi spesifik di segi ujaran kebencian ini, problemnya bukan hanya edukasi hukum, karena kalau edukasi hukum ke jurnalis berarti ya ngajarin jurnalis soal pasal-pasal pasal-pasal ujaran kebencian yang bermasalah itu justru yang bukan yang kita inginkan. Kita justru yang dan mungkin bisa dari interaksi teman-teman sesama NGO dengan media, misalnya sederhananya Mas Damar kalau setiap ada UITE pasti dikontak gitu ya. Nah, aku rasa hal-hal seperti itu, edukasi dan kecil-kecil kayak gitu bisa mulai dijalankan sih, kayak itu bukan ujaran kebencian kalau kita merujuk kepada semangat misalnya di konvensi-konvensi internasional gitu. Jadi karena yang bermasalah yang ketidakpahamannya itu bukan ketidakpahaman terhadap hukum atau surat edaran, tapi surat edarannya itu sendiri udah bermasalah gitu. Jadi harus ada wacana tandingan yang bisa bilang itu definisi ujaran kebencian yang clear. Rasa gitu. Kasih banyak Mas Yoyon. Pertanyaan lain dari anonimus juga adalah, sebentar, ini dari Mas Ahmad Fikri Hakiki. Ini kayak tentang revisi Undang-Undang ITE. Ini kayak Mas Damar yang bisa menjawab. Apakah Mas Damar mau menjawab atau kita lewatkan? Halo, Mas Damar? Atau di antara pembicara ada yang bisa menyampaikan soal revisi Undang-Undang ITE? Oke, saya menjawab kalau begitu. Jadi kemarin sebenarnya kawan-kawan di Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE sudah menyampaikan poin-poin pandangannya, tapi saya nggak tahu apakah memang kebetulan atau memang merespon dari pernyataan masyarakat sipil. Tapi Kementerian Kemenko Polhukam kemarin sudah menyatakan bahwa tidak akan ada revisi, tetapi ada penambahan pasal dalam Undang-Undang ITE. Dengan kata lain, kita sudah menjadi korban PHP terkait dengan revisi Undang-Undang ITE. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih detail mungkin bisa di googling, dicari lebih lanjut di internet. Untuk Mas Fikri.
Ada pertanyaan selanjutnya, saya pikir ini pertanyaan lanjutan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aal terkait dengan belum adanya aturan yang membahas secara rigid terkait ini, terkait dengan hate speech. Nah ini Mas Damar mau menjawab katanya. Mas Damar mau menjawab terkait dengan pertanyaan revisi Undang-Undang ITE? Halo? Mas Damar masih mute? Enggak, Ton. Udah lanjut aja. Oke. Sip, oke. Mas Aal, pertanyaan selanjutnya nih tentang mengapa tidak diatur secara rigid? Apakah karena ada keterputusan antara rakyat dan wakilnya? Apakah karena memang sulit menarik batas pengaturannya? Apakah karena masyarakat kurang mendorong? Atau karena sengaja dibiarkan mempertahankan status quo kekuasaan? Monggo, Mas. Sejauh yang saya pantauan saya, perspektif soal isu penebalan kebencian, pencemaran nama baik, penodaan agama di Indonesia itu, para pembuat kebijakan, baik di DPR ataupun pemerintah, tidak paham tentang isu ini. Jadi itu satu persoalan pokok, soal perspektifnya ya. Jadi menurut saya perspektifnya tidak cukup, bukan tidak paham, perspektifnya tidak cukup kuat untuk memahami apa itu hate speech, apa itu pencemaran nama baik, apa itu penodaan agama, dan lain sebagainya. Sehingga tidak punya perspektif itu, kemudian merumuskan deliknya menjadi tidak cukup jelas. Dan akhirnya cenderung luas dan tidak konkret. Nah, dampaknya adalah tadi punya potensi multitafsir yang tinggi dan juga menimbulkan problem terhadap dalam prakteknya gitu. Nah, jadi itu problem pertama menurut saya, perspektif yang lemah untuk memahami apa perbedaan pencemaran baik, hate speech, dan juga kemudian penodaan agama itu di kita nggak cukup kuat gitu di pemangku kebijakan. Kedua, dalam konteks hate speech juga karena aturan masih masa aturan orde warisan kolonial yang di KUHP, sementara di Undang-Undang ITE itu memang aturan baru, tetapi deliknya tidak cukup baik mengaturnya. Mengapa? Ya tadi karena soal nomor 1 tadi itu menurut saya problemnya tidak tuntas memahami apa itu hate speech. Ya hate speech ini apa ya, susah gampang Mas. Kita bilang susah iya, dibilang gampang juga iya soal deliknya. Karena memang dia kejahatan yang belum lengkap gitu, jadi menjadi rumit gitu. Kalau hate crime dia kejahatan yang sudah lengkap. Nah, dalam konteks kejahatan yang belum lengkap ini, memang tadi saya katakan pidana itu ultimum remedium, pilihan yang terakhir. Kalau bisa adalah pilihan-pilihan yang non judicial pidana dikedepankan untuk mengatasi soal ini. Kalau sudah sangat parah baru bisa masuk pilihan pidana dengan syarat-syarat yang lebih jelas untuk mengukur hate speech. Saya hanya ingin tekankan bahwa penegak hukum sebaiknya mengundang mereka yang memiliki kapasitas untuk menilai tentang apakah ini hate speech atau tidak. Dan itu tidak cukup hanya pakar hukum pidana, ahli di media juga bisa diundang, lalu kemudian ahli linguistiknya juga bisa dicek, dan lain sebagainya, selain hukum pidana. Nah, khususnya adalah mereka para pegiat hak asasi manusia itu jauh lebih penting untuk ngecek, oh ini enggak, ini masuk kebebasan berekspresi, ini bukan hate speech. Oh iya ini hate speech, ini bukan kebebasan berekspresi. Nah itu harus detail kayak begitu. Itu hanya bisa diundang dengan melibatkan berbagai pihak gitu dalam mengecek tentang soal hate speech. Ya gitu ya. Dan itu sih catatan saya. Makasih banyak Kang Aal. Ada pertanyaan terakhir dari anonim juga lewat personal message. Bagaimana baiknya CSO, organisasi masyarakat sipil ya, menyikapi mob mentality yang terjadi kalau ada hate speech. Bahkan sampai di pengadilan pun ketika hakim dan jaksa menyidang kasus hate speech, mereka juga mendapatkan tekanan dari massa, mob mentality, sehingga susah memberikan keputusan yang adil terhadap hate speech atau terutama penistaan agama. Apakah mob mentality di tengah masyarakat yang apakah mob mentality di tengah masyarakat yang bisa mempengaruhi penegakan hukum ini juga perlu disikapi. Contohnya mungkin bisa berkaca dari kasus Al-Noldi di Pandeglang dan juga Nakes di Medan yang dianggap melakukan penistaan agama. Jadi lebih ke ini ya, tekanan massa ya kali ya. Iya, iya. Silakan Mas Al. Ya, mass mobilization dalam isu penodaan agama memang sangat nyata terjadi sejak peristiwa kasus Ahok dan kasus lainnya. Tapi dalam perspektif saya, penodaan agama itu bukan delik pidana.
Jadi sesungguhnya dalam kecenderungannya harusnya dia dihapuskan. Karena itu dalam ruang privat, itu dalam forum internum dia tidak bisa masuk dalam kategori kejahatan itu. Karena agama ada dalam ruang diri kita dan keyakinannya. Kalau dia kemudian menyampaikan itu dengan unsur kebencian, maka dia masuk deliknya penebaran kebencian. Jadi bukan dalam delik penodaan agama. Maka dari dulu saya menyatakan bahwa penodaan agama itu delik yang harus dirubah, bahkan dihapuskan. Makanya teman-teman itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan persoalan isu penodaan agama. Gitu. Makasih Mas Aal. Ini pertanyaan terakhir, bukan pernyataan, tapi masukan dari salah satu peserta. Untuk formulasi yang mungkin lebih tepat guna untuk hate speech bisa mengacu pada Rabat Action Plan. Ya. Betul. Saya setuju ya. Termasuk salah Rabat Plan Action Plan itu tadi salah satunya mengatur prinsip-prinsip tadi. Benar, Mas. Itu harus satu Rabat Action Plan itu menjadi salah satu rujukan ya untuk mengatur secara lebih rinci tentang apa penjelasan dari hate speech tadi itu. Oke, makasih banyak. Lebih detailnya nanti bisa beli bukunya Imparsial, judulnya Penebaran Kebencian, sekaligus saya jualan di forum ini. Sorry, bercanda. Oke, terima kasih ini Mas. Ya, udah 4.30 WIB, atau kalau di tempat saya di Wita udah 5.30, kurang 1 menit sih. Saya persilakan. Bukan di WIB ini ya? Saya persilakan Mas Aal untuk memberikan penyampaian terakhir sebelum kita tutup, dan juga Mas Yoyon sebagai presenter, sebagai pembicara. Saya persilakan sebagai ini kalimat penutup. Ya, saya pikir penebaran kebencian harus dikembalikan dalam soal filosofi dasarnya bahwa itu diatur untuk melindungi minoritas sebagai satu poin. Yang kedua adalah pada titik tertentu harus mengatur keseimbangan tentang aturan penebaran kebencian. Ya. Jangan sampai dia menabrak kebebasan berekspresi pendapat. Maka konsekuensi yang ketiga adalah perubahan terhadap aturan di Undang-Undang ITE, KUHP, dan aturan lain yang mengatur hate speech itu sangat diperlukan. Dan untuk mengatur lebih rinci itu menganut terhadap aturan-aturan dan prinsip HAM seperti pasal 20 ICCPR, Siracusa dan Johannesburg Principle, dan Rabat Plan Action tadi yang disampaikan, yang juga saya gunakan di dalam kajian kita. Jadi itu hal yang paling penting. Hanya dengan mengatur secara rinci dan detail kita bisa menghindari potensi-potensi penyalahgunaan hate speech dalam prakteknya. Itu Mas. Terima kasih banyak Kang Aal. Mas Yoyon, silakan kalimat penutup. Oke. Poin utama saya sih sebenarnya kalau bicara soal ujaran kebencian itu nggak bisa dilepaskan dari tadi Mas Aal bilang soal perlindungan hak warga, hak minoritas secara lebih umum, dan secara umum kita memang punya kelemahan di situ, pemahaman warga soal hak-hak kelompok marginal itu sangat buruk gitu ya. Jadi aku rasa salah satu cara yang penting juga untuk mengedukasi warga adalah ketika entah dari media atau aktivis atau akademisi itu untuk ayo bicara soal ujaran kebencian, dan jangan bicara dia sebagai satu bagian tersendiri, tapi dari wacana soal ini secara yang lebih besar gitu. Dan aku rasa kalau misalnya edukasi itu bisa berjalan baik dari media sampai hopefully sampai sekolah gitu, itu problem-problem macam intervensi dari aspek hukumnya akan jauh lebih bisa berjalan gitu, karena warganya juga educated. Aku rasa di situ sih. Oke, makasih Mas Arief dan Mas Araf atas penyampaian materinya selama 1,5 jam kurang lebih. Sudah memberikan landasan teoritis dan empiris terkait dengan bagaimana hate speech di Indonesia, dan tadi juga Christina yang melengkapi dengan pengalaman di Eropa, terutama di Jerman. Semoga diskusi ini menjadi awalan kita untuk juga, bukan awalan ya kali, sebagai modal kita untuk
tetap terus membahas isu-isu seperti ini. Di SafeNet misalnya, kebetulan sekali kami juga akan memulai program pemantauan hate speech ini di media sosial secara lebih intensif, tidak hanya di pusat lah ya bahasa ini, tapi juga di beberapa daerah, dan harapannya itu nanti bisa menjadi bahan diskusi kita semua, tentu saja tidak hanya bahan diskusi tapi juga alat advokasi untuk mengubah kebijakan mungkin, atau paling enggak mendidik sesama warga terkait dengan hate speech ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir, mungkin ada yang dari pagi atau ada yang baru mengikuti siang ini. Terima kasih karena sudah hadir, sudah menambah semarak diskusi kita sehingga lebih hidup dengan pertanyaan-pertanyaan maupun masukan-masukan. Dengan demikian saya akhiri sesi kita kali ini.